Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-ulama al-ajilla wal asatidz al-afadil, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya diberi judul hadis-hadis sunnah-sunnah tentang berbeda pendapat. Apa beda hadis dengan sunnah? Hadis itu cerita. Makanya dalam koran Mesir ada ditulis susunan acara hadisus sobah. Disangka orang Indonesia hadisus sobah, kajian hadis di waktu pagi. Padahal isinya cerita pagi. Karena hadis itu artinya cerita. Jadi kalau nampak nanti selesai sholat ada orang duduk-duduk, apa itu? Itu hadis. Cerita. Karena hadis itu artinya cerita. Untuk membedakan cerita kita dengan cerita Nabi, maka disebut hadis Nabi. Maka nanti kalau ada orang, mereka kumpul apa tuh? Hadis apa? Hadis Nabi apa hadis macam-macam. Untuk membedakan, hadis artinya cerita. Sunnah diterjemahkan dalam bahasa Inggris tradition of Prophet Muhammad. Saya kalau habis makan bolu ini lancar gitu. Sunnah artinya tradition, kebiasaan. Misalnya ada seorang bapak asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Kenapa mimbar di sini, sajadah imam di situ? Ini sunnah. Kita boleh digeser. Sunnahnya begini, masuklah ke Taman Raudhah. Coba tengok di mana mimbar Nabi. Mimbarnya di kanan, mihrabnya di kiri. Kalau dibalik, sunnah sungsang namanya. Nah, itu sudah sejak zaman Nabi. Masuk ke Taman Raudhah. Susunannya mimbar, habis mimbar, mihrab, tempat Nabi jadi imam, ke sana rumah Nabi. Rumah Nabi, tapi makam Nabi itu saat itu rumah Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi berpesan nanti kalau aku meninggal, makamkan di mana aku meninggal, makamkan aku di situ. Ini sunnah. Tapi perbuatan Nabi ini tidak semua bisa diikut. Contohnya mana? Minta makamkan di kamar, itu tak bisa kita pakai. Jangan gara-gara itu bapak pulang ke rumah Anilda, di mana Aa mati nanti kuburkan Nabi di situ. Mati itu mati gali di bawah. Rumah mau dijual rumah murah 20 juta, tapi ada makam di dalam. Siapa mau beli? Ini sunnah. Waktu saya 15 menit, sudah habis 5 menit. Nah, mimbar, mihrab, rumah. Ada 3 tiang. Tiang pertama namanya Ustuana Sarir. Tulis di situ. Jadi bapak ibu pergi umrah, tengok. Umrahnya dengan terapel apa Pak? Sinilah masuk iklan. Yang pertama tulis itu Ustuanatus Sarir. Kenapa disebut tiang sarir? Sarir artinya tempat tidur. Karena di bawah tiang itu Nabi pernah menggelar tempat tidurnya waktu dia iktikaf. Lalu di sampingnya itu lagi nanti ada Ustuana. Ustuana apa? Ustuana namanya Ustuana Haras. Haras artinya menjaga. Disebut juga dengan Ustuana Ali. Kenapa disebut tiang Ali? Karena Nabi sholat, Ali tegak di situ menjaga. Sebelum turun ayat Wallahu ya'simuka minan nas. Satpol PP-nya Ali. Yang ketiga, tiang di belakang namanya Ustuanatul Wufud. Wufud artinya tamu. Karena nanti kalau nyambut tamu, dia bersandar di tiang. 3 tiang. Makanya orang berlomba-lomba duduk dekat tiang itu apa? Sunnah.
Tapi di masjid ini tiang yang paling bertuah bukan yang itu, tiang yang tempat saya. Yang ini yang paling hebat. Kenapa? Dari tepi tiang itulah keluar buah. Saya tak tahu. Itulah memang tergantung niat dan amal saya. Padahal saya terlambat dari datang. Coba kalau saya duduk di sini tadi, pas duduk di situ, sebentar-bentar keluar. Bukan salahnya kita pula disuruhnya, Pak tolong bawa. Nah, jadi apakah dalam hadis dan sunnah itu ada pernah terjadi mereka berbeda pendapat? Pergilah musafir 2 orang. Musafir 2 orang sampai di tengah jalan, masuk waktu sholat. Beda orang dulu sama orang sekarang. Kalau masuk waktu sholat, orang dulu kalau mau masuk waktu sholat dia tengok ke atas. Apa yang ditengoknya? Matahari. Menengok zuhur ke atas, menengok maghrib ke atas. Orang sekarang tengoknya jam. Masuk waktu, ya. Kalau gitu kita sholat mereka tak pakai air tak ada, tayamum. Pukul wajah, pukul tiup tangan, wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Nah, selesai mereka pun sholat. Selesai sholat, lanjut perjalanan. Begitu lanjut perjalanan, ketemu oase. Oase tempat air di gurun. Biasanya di sampingnya ada pokok korma. Yang satunya diulangnya sholatnya, karena tadi dia sholat